Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Wijaya dari kelas 11 IPA 6, absen 12. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Latar belakang tugas ini saya untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Robi Sobirin. Sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dalam keadaan sehat walafiat. Jika kita bisa mensyukuri segala yang kita dapatkan, mana kita juga akan mendapatkan kebahagiaan. Langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan pada dalam video, adalah tentang karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah pengertian. Karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah, yakni metode yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan logis. Tujuan untuk mempublikasikan suatu ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Selain itu juga untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Untuk yang selanjutnya yaitu ada macam-macam. Yang pertama ada artikel. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah sebuah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Yang kedua ada makalah. Adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang ketiga ada kertas kerja. Work paper atau kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih dalam dan tajam. Yang keempat ada paper. Adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademi mahasiswa yang kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan S3. Yang kelima ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 sarjana. Yang kedua ada tesis. Adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 pasca sarjana. Yang ketujuh adalah disertasi. Adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan penyelesaian jenjang studi S3 meraih gelar dokter. Dan yang terakhir, kedelapan, artikel ilmiah populer, yaitu artikel ilmiah ditulis dengan gaya bahasa populer, bahasa media atau bahasa jurnalistik, untuk dimuat di media massa, surat kabar, majalah, dan tabloid. Yang terakhir ada struktur. Struktur terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam suatu frasa yang jelas dan lengkap. Judul juga mencerminkan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, objek penelitian, dan metode penelitian. Yang kedua ada pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu, dapat juga dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Yang ketiga ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau landasan teori. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikiran dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan metode pengajuan hipotesis. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan sampai dengan pelaporan. Setiap penelitian memiliki metode penelitian masing-masing yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian.
Yang kelima, ada pembahasan. Bagian ini terdapat paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh dibahas dengan sudut pandang, argumen, dan diperkuat oleh teori-teori yang dikemukakan sebelumnya, dan bila perlu dapat dilengkapi dengan tabel dan grafik. Yang keenam, ada simpulan dan saran. Simpulan merupakan permaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Seorang peneliti harus melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian. Yang terakhir, ada daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan sumber lainnya. Namun, sumber-sumber yang dibaca penulis tidak digunakan dalam karya ilmiahnya, maka tidak boleh dicantumkan dalam daftar pustaka tersebut. Kesimpulan atau rangkuman pada video ini adalah karya tulis ilmiah, laporan tertulis yang berisi hasil sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan karya tulis ilmiah adalah untuk menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran atau fakta. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yaitu berproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, menggunakan bahasa baku, menggunakan kaidah keilmuan, bersifat dekoratif, terdapat kohesi, bersifat objektif, dan menggunakan kalimat efektif. Jenis-jenis karya tulis ilmiah yaitu artikel, makalah, skripsi, work paper, dan lain-lain. Struktur karya ilmiah ada 3, yaitu pendahuluan, isi dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Saran untuk penonton, semoga video ini dapat membantu penonton dalam memahami materi tentang karya tulis ilmiah. Permohonan maaf saya bila ada kesalahan baik dalam penyampaian dan juga perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.